Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Mereka sekarang berada lebih dari 10 km dari barak, dan medan di dekatnya terlalu rumit. Mereka terlihat sama di mana-mana, dan mereka tidak bisa menentukan arah. Apalagi hari ini cuaca sedang suram, belum ada matahari, bahkan belum ada tanda untuk menilai arah, dan harapan untuk keluar bisa dikatakan minim. Kamu harus mencoba. Jika kamu tidak mengenali jalannya, kamu tidak bisa tinggal di sini dan menunggu. Lin Yu mengerutkan kening, dan segera membawa Ani kembali ke jalan dia baru saja datang, tetapi setelah berjalan kembali, Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit aneh, sepertinya itu bukan tempat dia sebelumnya. Ani, apakah kita pergi ke tempat yang salah? Lin Yu melihat sekeliling dan bertanya dengan curiga. Aku tidak tahu, sepertinya. Ani berkata dengan panik. Jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya. Lin Yu memikirkannya berdasarkan ingatannya, dan kemudian membawa Ani menuruni gunung di sebelah kiri. Tapi lautan hutan lebat sepertinya tidak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana mereka pergi, mereka tidak bisa pergi ke ujung, dan saat ini langit perlahan-lahan menjadi gelap. Karena langit mendung, langit lebih gelap dari biasanya, dan hutan kembali lagi teduh. Kalau kurang dari pukul 4, jarak terlihat di hutan sudah kurang dari 10 meter. Tidak. Kita tidak bisa masuk lagi. Melihat hari semakin gelap, dan tidak ada tanda-tanda akan keluar, Lin Yu segera menghela nafas, sepertinya kita akan bermalam di sini. Apa? Suara Ani tiba-tiba bergetar, dan dia berkata dengan panik, aku. Kita tidak membawa apa-apa, kenapa kita tinggal di sini malam ini? Tapi tidak mungkin kita pergi seperti ini, mungkin akan ada bahaya. Lin Yu menghela nafas pelan, sedikit tidak berdaya, bertanya-tanya apa yang terjadi dengan si botak dan Suan. Tidak masalah, kita memiliki sistem penentuan posisi GPS, mereka akan mendatangi kita. Ani tiba-tiba memikirkan sistem penentuan posisi, mengulurkan tangannya untuk menyentuh pinggangnya, lalu membanting di dalam hatinya, dan berkata dengan panik, tidak, hei. Sistem penentuan posisi dimasukkan ke dalam tas saya, dan tas saya terbawa oleh emboli. Tidak apa-apa, tidak masalah. Melihat Ani begitu panik, Lin Yu segera mengulurkan tangan dan menepuk bahu Ani, dan dengan lembut menghibur, bahkan jika ada sistem penentuan posisi, mereka tidak bisa naik gunung untuk menemukan kita selarut ini. Jangan khawatir, kita akan berada di sini malam ini. Saya pasti akan menemukan jalan menuruni gunung besok. Sungguh. Ani bertanya dengan suara gemetar, kepanikan bersinar di dua mata biru yang awalnya cerah. Tentu saja benar, kapan aku berbohong padamu? Lin Yu tersenyum percaya diri pada Ani, hanya ada tempat sebesar itu di sini, dan menemukan jalan keluar tidaklah mudah. Faktanya, meskipun dia mengatakan itu di bibirnya, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Jarak 10 km, untuk kekuatan dan kecepatan kakinya, jaraknya memang tidak jauh, tetapi itu pada premis bahwa dia menjamin arah yang benar. Jika dia berlari ke arah yang salah, lautan hutan yang tak berujung ini mungkin setidaknya memiliki ratusan bahkan dalam ukuran ratusan kilometer. Dia kelelahan hingga kehabisan, dan di dalam hutan, dia tidak dapat membedakan arah sama sekali. Terlebih lagi, dengan seorang gadis seperti Ani, dia tidak dapat menjadi seperti manusia, tanpa pengekangan. Untuk berlari keluar, dia perlu mengontrol kecepatan Ani dan menjaga perasaannya. Jika tidak ada yang memimpin, kapan dia bisa keluar benar-benar menjadi masalah, jadi dia pasti akan merasa sedikit panik. Tapi Lin Yu adalah laki-laki, dan laki-laki harus bertanggung jawab. Jadi dia tidak bisa menunjukkan kepanikan sedikit pun di depan Ani. Ani tiba-tiba menjadi tenang ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Ayo pergi, cari tempat yang cocok untuk berkemah.
Lin Yu membawa Ani beberapa langkah ke depan, dan tiba-tiba mendengar suara air mengalir, dan dengan cepat membawa Ani ke arah air. Setelah datang ke sungai, cahayanya menjadi lebih terang, dan langit di kejauhan memancarkan warna biru tua, dan segera langit di pegunungan akan menjadi gelap gulita. Tepi sungai ditutupi dengan kerikil, dan tidak ada pohon panjang yang lebarnya sekitar 3 hingga 4 meter. Jadi Lin Yu dan Ani berkemah di sini. Lin Yu pergi ke hutan dan memungut beberapa cabang mati dan gulma, lalu menyalakannya dengan korek api dan menyalakan api unggun. Kemudian dia masuk untuk mengambil beberapa daun dan ilalang, menyebarkannya di tanah, lalu melepas mantelnya dan menaruhnya di atas lalang itu. Sebuah kasur sederhana telah selesai dibuat. Ani juga mengikuti jalan Lin Yu dan membentangkan mantelnya, dan duduk di atasnya bersama Lin Yu. Kemudian Lin Yu menyerahkan satu-satunya biskuit terkompresi yang tersisa di tasnya kepada Ani. Ani menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku tidak lapar, aku tidak ingin makan." Dia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya makanan yang tersisa di tas Lin Yu, jadi dia malu untuk memakannya. "Aku juga tidak mau makan, ini kering." Lin Yu tersenyum, lalu berkedip pada Ani dan berkata, "Aku akan memanggang ikan untukmu, oke?" "Ikan bakar?" Ani mengepakkan matanya yang besar dan bertanya dengan bingung, "Di mana ikannya?" "Sini." Lin Yu menunjuk ke sungai di samping, lalu bangkit dan mengambil cabang, berjalan ke sungai, menyinari sungai, dan melihat ikan berenang dengan senter, wajahnya langsung tegak, dan cabang di tangannya tiba-tiba terjun. Kemudian dia tiba-tiba menyebutkan bahwa ikan yang hidup ditusuk oleh Lin Yu. "Wow, kamu luar biasa." Ani terlihat sangat gembira sekaligus dan berteriak dengan semangat. Setelah itu, Lin Yu mengikat beberapa lagi satu demi satu, hampir tidak pernah ketinggalan, dan kemudian makan pesta ikan utuh dengan Ani. Senang tinggal di kota untuk waktu yang lama, dan sesekali hidup di alam liar. Lin Yu berbaring dengan nyaman di lantai dasar setelah makan, menatap langit berbintang di langit, dan tidak bisa menahan nafas. Langit malam yang misterius dan jauh, serangga dan katak yang bersuara di sekitar, semuanya begitu sunyi dan tenang. Aroma daun dan rumput di hutan, bercampur dengan aroma beberapa buah yang tidak diketahui, menyegarkan. Biarkan Lin Yu melupakan sementara setelah masalah itu, saya merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari dalam keluar. Ya, saya tumbuh seperti ini pertama kalinya saya menghabiskan malam di alam liar. Ani sedang duduk di tepi sungai, membasahi kakinya di sungai yang jernih. Tapi dia takut digigit sesuatu seperti ular air di dalam air, jadi dia membuat alur dengan kerikil. "Hei, kamu, bisakah kamu pergi ke hutan untuk tinggal sebentar?" Setelah membasuh kakinya, Ani tiba-tiba berkata kepada Lin Yu dengan sedikit malu. "Apa yang terjadi?" Lin Yu bertanya dengan curiga. Aku ingin kencing." Ani menundukkan kepalanya, wajahnya tidak bisa mengangkat sedikit, dan diam-diam dia mengutuk Lin Yu di dalam hatinya. Bertanya-tanya mengapa ini benar-benar badas, dia harus bertanya dengan jelas. "Oh bagus." Lin Yu segera bangkit, lalu masuk ke hutan. Ani segera mengambilnya dan berteriak ke punggung Lin Yu, "Kamu tidak boleh pergi jauh." Dia takut Lin Yu akan terlalu jauh dari Bal dan Suan, jadi dia berteriak pada Lin Yu dengan gelisah. Lin Yu tidak pergi jauh setelah memasuki hutan. Dia mengambil cabang dan mengetuk tangannya, melihat ke hutan yang gelap sambil berpikir. Meskipun Ani tahu bahwa Lin Yu telah memasuki hutan, wajahnya masih merah. Untuk menghindari digigit serangga beracun, dia hanya bisa nyaman di tepi sungai, tetapi itu adalah tempat terbuka. Ketika dia nyaman, dia pasti akan kelelahan. Bahkan jika Lin Yu adalah seorang pria, jangan melihat kejahatan apapun, tetapi suara air yang menabrak batu ketika dia nyaman masih akan mencapai telinga Lin Yu. Jadi dia memerah karena malu ketika itu nyaman,
dan dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan begitu malu di depan seorang pria. Pada saat ini, Lin Yu berdiri di tepi hutan memang mendengar suara aneh, tapi itu bukan suara Ani buang air kecil, tapi suara aneh. Dia mengerutkan kening, wajahnya tiba-tiba tertegun, menoleh dan melihat ke dalam hutan yang membuat suara aneh, dan berkata dengan dingin, "Apa?" Kemudian dia langsung menyorotkan senter ke depan, tapi hanya melihat rimbunnya pepohonan berlumut dan ilalang yang berdiri diam, tanpa ada makhluk mencurigakan lainnya. Lin Yu menarik napas dan berbalik dan berjalan ke sungai. Saat ini, Ani sudah mengatur pakaiannya dan berjalan mendekat, dan bertanya dengan cemas, "Dia, apa yang terjadi?" "Tidak masalah." Lin Yu tersenyum tipis padanya, dan berkata, "Ada begitu banyak hewan di hutan ini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa perubahan. Kamu akan pergi tidur dulu, dan aku akan duduk di sini dan menonton. Oke, sebentar lagi kamu akan membangunkanku, dan aku akan bangun dan melihatmu tidur." Ani mengangguk dan setuju. Kemudian Ani berbaring di lantai yang dibangun, karena angin pegunungan di malam hari agak dingin, dia mau tidak mau meringkuk dan memeluk tubuhnya erat-erat. Setelah melihat ini, Lin Yu melemparkan beberapa cabang ke dalam api unggun, lalu bangkit dan kembali ke hutan untuk mengambil cabang. Tepat ketika dia sedang memetik seikat cabang dan bersiap untuk pergi keluar, suara aneh tiba-tiba datang tidak jauh. Lin Yu tiba-tiba mendongak, hanya untuk melihat dua titik merah bersinar di kedalaman hutan di kejauhan. Lin Yu berdebar keras, mengetahui bahwa dua titik merah itu pasti dua mata. Dia menatap mata merah itu, dan mata merah itu menatapnya tanpa berkedip. Lin Yu menjilat bibirnya, melirik ke batu tidak jauh dari dasar kakinya, melemparkan ranting di lengannya, dan berlari ke batu itu. Pada saat yang sama, mata merah juga melebar tajam. Dia mendengar suara yang keras, dan kemudian mata merah itu menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.